Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana Pratiwi dari kelas CKM 1 dengan NIM 14245585. Saya di sini akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenium, merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan. Fungsi dari spermatogenium yaitu mempertahankan potensi kesuburan pria dan menghasilkan spermatosit primer. Yang kedua yaitu spermatosit primer meiosis 1. Spermatosit primer meiosis 1 adalah proses pembelahan sel diploid 2N yang mengandung 46 kromosom menjadi dua spermatosit sekunder haploid N yang mengandung 23 kromosom. Fungsi spermatosit primer yaitu sel diploid 2N yang membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder haploid N. Yang ketiga yaitu spermatosit sekunder meiosis 2. Spermatosit sekunder meiosis 2 yaitu sel haploid lebih kecil dari spermatosit primer dan memperlihatkan butiran kromatin kasar dan sisterna retikulum endoplasma kasar yang melimpah. Fungsi dari spermatosit sekunder meiosis 2 yaitu spermatosit sekunder menjalani pembelahan meiosis kedua dengan cepat. Selanjutnya yang keempat yaitu spermatid. Spermatid adalah hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Fungsi dari spermatid yaitu sebagai sel haploid pertama yang dihasilkan selama proses spermatogenesis untuk membuahi sel telur. Yang terakhir yaitu spermatozoa. Spermatozoa adalah sel yang dihasilkan oleh testis dan merupakan bagian dari sistem reproduksi laki-laki. Fungsi dari spermatozoa yaitu menghantarkan gen paternal haploid ke sel telur dan menginisiasi perkembangan embrio. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang oogenesis. Yang pertama yaitu oogenium. Oogenium adalah sel induk telur yang berada di ovarium dan mengalami meiosis berulang kali untuk membentuk oosit. Fungsi dari oogenium yaitu sumber pembaharuan sel germinal induk di ovarium. Yang kedua yaitu oosit primer. Oosit primer adalah sel telur yang belum matang. Fungsi oosit primer untuk membelah diri melalui proses meiosis. Oosit primer dibagi menjadi dua. Yang pertama ootit sekunder, yaitu sel telur yang belum matang yang mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan ootit. Fungsi dari ootit sekunder yaitu sebagai pandanan betina dari spermatid jantan dalam spermatogenesis. Ootit sekunder dibagi menjadi dua. Yang pertama, ootit adalah sel telur yang belum matang yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua dari oosit. Fungsi dari ootit yaitu berkembang menjadi sel telur yang matang dan sebagai pandanan betina dari spermatid jantan dalam spermatogenesis. Dan yang kedua yaitu ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita. Fungsi dari ovarium memproduksi hormon seks wanita dan tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan. Tadi kan oosit primer dibagi dua. Yang pertama ootit sekunder, yang kedua sekarang yaitu badan polar primer. Badan polar primer yaitu sel haploid yang terbentuk ketika oosit primer membelah diri selama meiosis 1 pada masa pubertas. Fungsi dari badan polar primer yaitu untuk membersihkan oosit sekunder dari kromosom haploid ekstra setelah meiosis 1 selesai. Tadi badan polar primer, sekarang badan polar sekunder, yaitu sel yang terbentuk saat meiosis 2 dalam proses oogenesis, yaitu pembelahan sel oosit sekunder menjadi dua sel dengan ukuran yang berbeda. Fungsi dari badan polar sekunder yaitu memastikan sel telur yang matang memiliki seperangkat kromosom haploid. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang sperma. Sperma adalah sel kelamin pria yang dihasilkan oleh testis dan dikeluarkan saat ejakulasi. Fungsi dari sperma yaitu membuahi sel telur wanita sehingga terjadi kehamilan.
Sperma dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian kepala, dan yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian ujung. Bagian kepala terdapat akrosomen, yaitu organel bermembran berbentuk kubah yang terdapat di ujung kepala spermatozoa dewasa. Dan ada nukleus, yaitu organel terbesar dalam sel. Fungsi dari nukleus yaitu sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Di bagian tengah ada mitokondria, yaitu organ sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel. Dan bagian ujung terdapat membran plasma, yaitu lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang fertilisasi. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus adalah organel yang memiliki membran ganda dan mengandung materi genetik serta instruksi lain yang dibutuhkan untuk proses seluler. Fungsi dari nukleus yaitu mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Dan yang kedua yaitu sitoplasma, yaitu cairan yang mengisi bagian sel di luar inti sel. Fungsi dari sitoplasma yaitu menjaga bentuk sel dan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Dan yang ketiga yaitu Follis sel yang ada di ovarium crustea. Dan yang keempat yaitu corona radiata, yaitu kumpulan secara proyeksi yang menghubungkan korteks otak dengan batang otak melalui kapsul internal. Fungsi dari corona radiata yaitu melindungi dan memelihara sel telur. Dan yang kelima yaitu Yona pellucida. Yona pellucida adalah lapisan tebal yang mengelilingi sel telur mamalia dan embrio praimplantasi. Fungsi dari Yona pellucida yaitu melindungi sel telur dan embrio selama perkembangan. Dan yang keenam yaitu pervitellin spike, yaitu ruangan yang terletak di antara Yona pellucida dan membran sel oosit atau sel telur yang telah dibuahi. Fungsi dari perivitellin spike yaitu menjadi parameter untuk menghasilkan kualitas oosit. Dan yang ketujuh yaitu plasma membrane atau vitellin membrane. Plasma membrane adalah selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi yang kedua, yaitu indung telur. Indung telur adalah tempat menghasilkan sel telur dan hormon progesteron. Telur adalah sel pada sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Pertumbuhan adalah proses pertukaran sel telur dan sperma yang menghasilkan zigot. Hari pertama yaitu berbentuk zigot. Hari kedua membentuk 2 sel, hari ketiga 4 sel, dan hari keempat yaitu 16 sel. Tahap pertama embrio marula, yaitu sekelompok sel yang terbentuk dari pembelahan sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Hari kelima yaitu blastokista tahap awal. Dan hari kelima sampai ketujuh yaitu blastokista tahap akhir. Dan hari ke-8 ke-9 yaitu embrio adalah tahap awal perkembangan sel dibuahi oleh sperma dan tertanam di rahim. Fungsi dari embrio yaitu sebagai awal pembentukan organ-organ penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sitoplasma ovum. Yang pertama yaitu sel folikel. Sel folikel adalah sel yang merupakan oosim dalam folikel ovarium. Fungsi dari sel folikel yaitu mengeluarkan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang kedua yaitu membran plasma ovum. Membran plasma ovum adalah lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah Yona pellucida. Yang ketiga yaitu Yona pellucida berfungsi untuk menghalang perubahan antara spesifi, menghalangi sel telur dan embriora. Yang keempat, badan basal sperma berfungsi untuk
perkembangan embrio. Yang kelima, sitoplasma sperma, tempat terjadinya reaksi kimia untuk pembungkus dan mengurangi zat-zat pembentukan energi sintesis. Yang keenam yaitu nukleus sperma. Nukleus sperma adalah inti sel sperma yang mengandung materi genetik atau DNA. Fungsi dari nukleus sperma adalah mengandung materi genetik. Yang ketujuh yaitu organela cortical, adalah organel sekretori kecil yang terletak di korteks sel telur. Fungsi dari organela cortical yaitu untuk mencegah polispermi.